Dengerin deh kalimat tadi, itu bukan dialog dari film loh, itu kutipan langsung dari nota pembelaan di pengadilan. Itu suara Amsal, seorang videografer profesional yang nasibnya sekarang di ujung tanduk, menghadapi tuntutan penjara hanya karena melakukan pekerjaannya. Sebuah kasus yang dari awal sampai akhir penuh kejanggalan. Oke, di pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas sebuah kasus korupsi yang jujur aja aneh banget. Kasus ini menimpa seorang videografer di Sumatera Utara, dan kenapa ini penting? Karena kasus ini bisa jadi preseden yang sangat berbahaya buat semua pekerja profesional di Indonesia, termasuk Anda. Jadi, ceritanya begini, ada seorang videografer, namanya Amsal. Dia dituntut 2 tahun penjara. Atas tuduhan apa? Korupsi. Padahal ini terjadi beberapa tahun setelah dia menyelesaikan proyek pembuatan 20 video profil desa. Proyeknya udah beres, videonya diterima dengan baik, semua pihak puas. Lantas kok bisa tiba-tiba dia jadi terdakwa? Nah, biar kita semua paham di mana letak kejanggalannya, ada 3 kacamata yang perlu kita pakai buat melihat kasus ini. Pertama dari sisi videografi, untuk menilai wajar atau enggaknya sebuah harga. Kedua dari sisi akuntansi, untuk membedah auditnya. Dan yang ketiga dari sisi hukum pengadaan, untuk menganalisis proses hukumnya. Yuk kita mulai. Jadi, tuduhan utamanya apa sih? Menurut jaksa, Amsal ini dituduh melakukan markup atau menggelembungkan anggaran. Angka yang jadi masalah adalah 30 juta rupiah untuk setiap video profil yang dia kerjakan. Sekarang, coba kita pikir bareng-bareng. 30 juta rupiah untuk sebuah video profesional berdurasi 40 menit. Mahal nggak sih? Kalau Anda tanya ke orang-orang yang kerja di industri kreatif, mereka bakal bilang harga segitu bukan cuma wajar, tapi malah bisa dibilang murah. Kualitas videonya juga bagus kok. Jadi kalau harganya wajar, kualitasnya bagus, masalahnya di mana dong? Nah, disinilah ceritanya mulai aneh. Aneh banget. Akar masalah dari seluruh kasus ini ternyata ada di satu dokumen, yaitu hasil audit resmi dari Inspektorat Pemerintah Daerah. Dan dokumen inilah yang jadi pegangan jaksa buat menuntut Amsal. Coba perhatikan baik-baik perbandingannya. Anggaran dari Amsal kan 30 juta, tapi menurut auditor biayanya cuma 24,1 juta. Gimana caranya mereka dapat angka segitu? Ternyata beberapa komponen kerja yang paling penting dinilai harganya 0 rupiah. Iya, Anda nggak salah dengar, 0. Oke, kita bedah satu persatu ya. Apa aja yang dinilai gratis? Pertama, biaya yang jadi jantung dari setiap produksi video, yaitu proses penyuntingan atau editing. Yap, 0 rupiah. Jadi menurut auditor proses editing itu nggak ada harganya. Ini kan nggak masuk akal sama sekali ya. Bayar editornya gimana? Beli softwarenya, komputernya, lisensi musiknya, masa semuanya dianggap gratisan? Dan bukan cuma itu, ada lagi yang dinilai gratis. Sesuatu yang penting banget buat kualitas video yang membedakan video amatir dan profesional. Lagi-lagi, 0 rupiah. Peralatan audio profesional seperti mikrofon clip-on itu dianggap nggak butuh biaya. Padahal coba ditanya videografer manapun, audio bagus itu kuncinya. Nggak bisa cuma ngandalin mic bawaan kamera. Dan di videonya Amsal, alat itu jelas-jelas dipakai. Dan yang lebih hebat lagi, metode aneh ini ada namanya loh. Mereka sebut sebagai audit real cost. Sebuah istilah yang pada dasarnya dipakai buat melegalkan cara berpikir yang ya nggak logis sama sekali dalam menilai sebuah pekerjaan profesional. Ini inti masalahnya. Oke, auditnya udah jelas aneh. Sekarang, kita geser ke senjata utamanya, yaitu surat dakwaan dari jaksa. Ternyata, dokumen hukum ini pun punya masalah yang sangat fundamental. Ini poin yang penting banget. Kasusnya kan soal dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tapi anehnya jaksa nggak pakai dasar hukum utama untuk pengadaan, yaitu Perpres. Ini ibaratnya mau nilang orang tapi nggak pakai undang-undang lalu lintas, kan aneh? Dan ada lagi kesalahan yang fatal. Kasusnya kan soal bikin video. Tapi coba tebak, di sepanjang surat dakwaan dan audit yang disebut berkali-kali itu website. Video sama website itu kan dua dunia yang beda banget. Ini menunjukkan betapa cerobohnya dokumen dakwaan ini. Terus di surat dakwaan itu juga nggak dijelaskan sama sekali, ini proyeknya pakai mekanisme pengadaan apa, penunjukan langsung, pembelian langsung, atau lelang. Nggak ada. Kalau dasarnya aja nggak jelas, gimana kita bisa menilai apakah ada proses yang dilanggar atau tidak? Nah, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya. Kenapa kasus ini penting buat kita semua? Karena ini bukan cuma soal nasib Amsal seorang.
Ini adalah soal ancaman serius bagi seluruh ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Kalau cara berpikir jasa itu gratis ini dibiarkan jadi preseden hukum, bayangin deh risikonya. Anda yang videografer, freelancer, desainer, konsultan, siapapun yang menjual jasa ke pemerintah bisa kena. Tiba-tiba kerja keras Anda bisa dinilai Rp0 oleh negara. Jadi pertanyaannya simpel aja. Kalau hari ini jasa videografer dinilai 0, besok jasa siapa lagi? Jasa arsitek? Jasa penulis? Kalau begini terus, siapa yang berani kerja sama pemerintah? Ini bahaya, karena bisa melumpuhkan partisipasi para profesional dalam pembangunan. Oke, jadi kita sampai di bagian akhir. Mari kita simpulkan kenapa kasus ini butuh putusan yang pakai logika dan adil. Ini penting, bukan cuma buat Amsal, tapi buat kita semua. Jadi, intinya ada 3 masalah besar di sini. Pertama, auditnya ngawur dan sama sekali nggak pakai standar industri. Kedua, surat dakwaannya lemah banget, baik secara fakta maupun hukum. Dan ketiga, yang paling penting, kasus ini bisa jadi presiden buruk yang mengancam seluruh pekerja profesional di negeri ini. Pada akhirnya, kita semua setuju pemberantasan korupsi itu penting dan harus didukung. Tapi harus tepat sasaran dong. Jangan sampai orang yang kerja beneran, yang berusaha berkontribusi malah jadi korban. Kasus seperti ini justru mencederai rasa keadilan itu sendiri. Semoga logika dan akal sehat yang menang.